سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama ya pada pelajaran kita, yaitu pelajaran PAI. Apa itu? Pendidikan Agama Islam. Iya, kita telah melewati beberapa pelajaran ya. Kemarin kita sudah pelajaran ke-8. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran yang ke-9. Ya, apa itu? Pelajaran ke-9 membahas tentang thaharah bagi orang sakit ya. Thaharah bagi orang sakit. Sebelumnya, anak-anakku sekalian, Bapak ingin menjelaskan sedikit ya keterkaitan antara thaharah dengan sholat ya, dengan ibadah. Ya, tentunya tak bisa lepas yang namanya ibadah, maka harus ada yang namanya thaharah. Sebagaimana yang kita ketahui ya, sholat itu rukun Islam kedua setelah syahadat ya. Sholat itu tiangnya agama. Sholat itu ibadah yang paling agung ya, amalan yang akan dihisab pertama kali nanti di yaumul hisab ya. Dan sholat itu merupakan tolak ukur baik tidaknya keislaman seseorang. Nah, akan tetapi sholat itu memiliki syarat. Nah, di antara syarat sahnya sholat ya, di antaranya adalah thaharah. Ya. Apa? Thaharah. Nah, sehingga sholat itu harus ya, wajib diawali dengan thaharah. Ya, kalau seseorang itu sholat terus kemudian tidak thaharah, maka sholatnya tidak sah. Apa sih itu thaharah? Thaharah itu artinya bersuci. Apa artinya? Bersuci. Iya, yaitu bersih, suci. Dari apa? Dari najis, dari hadas. Ya, najis itu seperti kotoran ya. Seperti ya sesuatu yang keluar dari dua lubang ya. Baik itu kencing atau ya kotoran manusia maupun kotoran binatang ya, itu namanya najis. Adapun hadas ya, hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Kalau kita kentut misalkan, nah itu berarti hadas kecil ya, maka kita harus berwudu ya. Kalau kita misalkan junub ya, mimpi junub, nah maka itu hadas besar. Nah, itu harus mandi. Nah, itu yang namanya thaharah ya. Jadi thaharah itu antara dua, bisa itu berwudu maupun mandi. Itu yang namanya thaharah. Intinya adalah menghilangkan najis dan hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, jadi thaharah itu caranya yaitu dengan apa? Wudu maupun mandi. Itu ya. Nah, yang namanya wudu, yang namanya mandi itu kan tentunya butuh apa? Butuh air ya. Nah, butuh air. Nah, lantas bagaimana nanti kalau misalkan seandainya kita sakit? Nah, kalau kita sakit, maka bagi orang yang sakit, jika dengan berwudu ya atau dengan mandi dikhawatirkan akan menambah sakitnya, ya maka boleh kita itu berwudu atau mandi dengan menggunakan air hangat ya. Kita masak air dulu, terus kemudian kita campur dengan air yang dingin ya, biar airnya itu hangat ya, itu diperbolehkan ya. Ya, misalkan kita sakit demam gitu kan ya.
Nah, maka diperbolehkan toharoh bagi orang yang sakit dengan cara berwudu ya, atau mandi dengan menggunakan air hangat. Kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila ya kita tidak sanggup untuk menyentuh air, ya, misalkan kita sakitnya ini lukanya ini besar, atau misalkan luka bakar ya, sehingga tidak memungkinkan apabila luka tersebut terkena air ya, meskipun air hangat sekalipun ya tidak boleh, karena nanti lukanya jadi tidak cepat kering kalau kena air ya. Maka ya syariat kita, syariat Islam ya, dengan segala kemudahannya ya, membolehkan untuk bersuci ya, untuk toharoh dengan cara bertayamum ya. Dengan cara apa? Bertayamum menggunakan apa? Menggunakan debu yang suci. Nah, ini cara yang kedua ya. Kalau seseorang itu tidak mendapatkan air atau tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka diperbolehkan bersuci ya, toharoh dengan cara tayamum ya. Menggunakan apa? Menggunakan debu yang suci. Itu anak-anakku sekalian ya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan ya, tata cara yang tadi Bapak sebutkan itu semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ya, Quran surat Al-Maidah, bisa dilihat ya, di buku kalian juga ada. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marḍā, jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid ya, atau kembali dari tempat buang air. Misalkan kalian habis dari toilet ya, dari WC, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan ya, menyentuh istri misalkan. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak memperoleh air ya, nggak dapat air, atau mungkin tidak bisa menggunakan air ya karena sedang sakit parah seperti yang Bapak tadi jelaskan ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban ya, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum ya. Kata Allah, bertayamumlah dengan tanah yang baik, tanah yang suci, tanah yang bersih ya. Caranya bagaimana? Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, sapulah mukamu ya dengan debu tersebut, dengan tanah tersebut, dan tanganmu ya, dengan cara menempelkan ya, menyapu wajah dan tangan tersebut dengan apa? Dengan tanah yang suci ya. Iya, itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya. Nah, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, penasaran kan ya, seperti apakah sih caranya bertayamum? Nah, yuk mari sama-sama kita simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang tayamum. Teman-teman, ada yang tahu tidak ya apa itu tayamum? Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu. Tayamum biasanya dilakukan ketika tidak ada air atau ketika kita sedang sakit dan tidak boleh kena air. Kalau kena air nanti sakitnya tambah parah. Makanya kita boleh bertayamum. Debu yang digunakan untuk tayamum harus debu yang bersih, tidak boleh debu yang kotor. Cara bertayamum mudah kok teman-teman. Pertama, kita membaca basmalah, bismillah. Lalu kita tempelkan kedua telapak tangan kita pada debu.
Ingat ya, debunya debu yang bersih. Lalu tangan yang tadi ada debunya kita tiup. Nah, setelah itu kita usapkan ke seluruh bagian wajah. Dari atas ke samping, ke depan, kemudian ke bawah. Selanjutnya kita letakkan kedua telapak tangan kita lagi di atas debu. Tapi di tempat yang berbeda, tidak sama seperti yang tadi. Kemudian kita tiup lagi. Lalu kita usapkan di punggung tangan sampai ke pergelangan tangan. Tangan kanan terlebih dahulu, kemudian ke tangan sebelah kiri. Nah, sudah. Setelah bertayamum, kita membaca doa seperti doa selesai berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, begitu teman-teman cara kita bertayamum. Sekarang coba teman-teman praktik tayamum sendiri ya di rumah bareng ayah dan bunda. Alhamdulillah, video kali ini sudah dulu ya teman-teman. Jaga kesehatan selalu, semangat belajarnya di rumah. Mengaji dan sholatnya jangan ditinggalkan ya. Sudah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, Masya Allah. Ya, itulah tadi ya tata cara bagaimana kita bertayamum. Ya, menggunakan debu yang suci. Ya, apabila seseorang itu tidak mendapatkan air ya, misalkan di padang pasir atau dia itu sakit yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, ya maka dianjurkan ya, bahkan diperbolehkan oleh syariat kita. Ya, syariat yang sangat mudah, Masya Allah, syariat Islam. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bertayamum. Baik anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Itulah tadi pelajaran yang ke-9 ya. Toharoh bagi orang yang sakit, ya, bersuci bagi orang yang sakit. Selanjutnya masih ada pelajaran berikutnya ya. Sedikit kita bahas. Kita masuki pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-10. Apa itu? Yaitu surah Al-Adiyat. Nah, surah Al-Adiyat. Iya. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan ya terlebih dahulu surah Al-Adiyat. Apa itu surah Al-Adiyat? Ya, surah Al-Adiyat adalah surah yang ada di dalam Al-Quran ya, surah yang ke-100 yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Ya, surah Al-Adiyat itu sendiri artinya adalah kuda perang yang berlari kencang. Kemudian surah Al-Adiyat ya termasuk surah Makkiyah. Ya, surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yaitu namanya surah Makkiyah. Seperti apakah surah Al-Adiyat? Ya, mari kita sama-sama dengarkan ya, disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Inna
innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Iya, Masya Allah, itulah tadi ya, Masya Allah, itulah surah Al-Adiyat. Ya, sudah sama-sama kita simak bersama. Ya, nanti di rumah diulang-ulang lagi, dimurojaah lagi ya. Kemudian dihafalkan. Ya, setelah dihafalkan nanti silahkan distorkan ke Bapak. Jangan lupa ya, kalau bisa dibaca juga artinya. Ya, dilihat di Al-Quran terjemahan, kemudian diamalkan. Ya, gitu ya. Itulah surah Al-Adiyat. Baik anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Itulah tadi pembelajaran kita. Ya, telah kita lalui 2 pelajaran, pelajaran ke-9 dan pelajaran ke-10 ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lewati bersama ya bisa bermanfaat dan bisa menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul hisab ya. Sekian itu dari Bapak ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.